Suasana pagi hari, dua orang gembel yatim masuk bank ingin tarik uang 100.000 rupiah, tapi mereka malah dihina, ditertawakan. Bahkan diusir pegawai bank hanya karena penampilannya yang lusuh. Emosi dihina dan ditertawakan. Gembel itu tarik semua tabungannya hingga pegawai itu menyesal. Dan tak akan pernah melupakan wajahnya. Siapakah gembel itu sebenarnya? Suasana pagi hari tampak matahari mulai menyinari seluruh penjuru. Seorang anak muda tampak berjalan pelan di pinggir trotoar yang mulai retak dan kotor. Rudi, nama pemuda itu, berusia sekitar 10 tahun berkulit legam, rambutnya kusut tak terurus dan bajunya tampak lusuh serta sedikit sobek di bagian lengan. Di sampingnya ia bersama seorang anak kecil perempuan. Anak kecil perempuan itu adalah adik kandungnya, satu-satunya keluarga yang ia punya di dunia ini. Beberapa orang yang berlalu lalang menatap mereka dengan berbagai ekspresi. Ada yang kasihan, ada yang sinis, bahkan ada yang memilih memalingkan wajah. Seorang ibu muda sempat bergumam pelan pada temannya. Kasihan sekali anak itu seharusnya ada di rumah, bukan di bawah tirik seperti ini. Tapi mereka hanya menatap, tak satu yang mendekat. Rudi tetap melangkah. Peluh mengalir di pelipisnya. Matanya merah karena kurang tidur. Tapi langkahnya mantap. Ia tahu kemana ia harus pergi, yaitu Bank Mitra Indah. Di tangannya tergenggam erat sebuah buku tabungan tua yang dulu sempat ia temukan di laci kamar almarhum ayahnya. Ayah dan ibunya sudah lama tiada. Ibunya meninggal karena sakit 2 tahun lalu, dan sang ayah yang ia panggil Pak Heru telah berpulang ketika Rudi masih beranjak remaja. Kini dunia hanya menyisakan satu hal untuknya. Tanggung jawab menjaga adiknya tetap hidup. Begitu tiba di depan Bank Mitra Indah, bangunan megah itu tampak mencolok di antara deretan toko. Pintu kaca otomatis terbuka saat ia melangkah masuk. Namun, belum sempat ia mendekati meja layanan. Semua mata di dalam ruangan langsung tertuju padanya. Pandangan tajam, mencibir, menghina. Seorang satpam di dekat pintu bahkan sempat mendengus pelan. Salah berkata, ngapain bawa-bawa anak ke sini? Rudi terdiam sejenak. Nafasnya tersengal, bukan karena lelah, tapi karena menahan malu dan amarah yang tertahan di dadanya. Tapi ia tetap melangkah. Ada sesuatu dalam hatinya yang lebih kuat dari rasa malu, yaitu tekad ambil uang di bank untuk membeli makan adiknya setiap hari. Ia hanya ingin mengambil 100.000 rupiah cukup untuk membeli nasi, sedikit susu, dan mungkin 1 botol air minum. Tapi yang menantinya di meja layanan bukanlah pertolongan, melainkan ejekan yang menyakitkan dan perlakuan yang tak manusiawi. Kini ia mendekap bayinya erat, mengelus pelan kepala mungil adiknya yang tadi kepanasan. Lalu duduk pelan di kursi antrian. Menunggu nomor antrean, ia duduk di kursi plastik berderet yang dingin oleh AC bank terasa kontras dengan kulitnya yang masih panas terbakar matahari. Tiba-tiba nomor di layar digital akhirnya berbunyi, A025, itu nomornya. Tanpa pikir panjang, Rudi berdiri dan melangkah ke meja layanan. Wajahnya penuh harap, meski sorot, matanya tetap lelah. Di hadapannya duduk seorang petugas muda bernama Mas Beni berdasi berpenampilan rapi. Tapi yang lebih menonjol dari penampilannya adalah ekspresi jijik yang langsung terpancar saat melihat Rudi mendekat. Mas Beni mengerutkan hidung lalu menyipitkan mata seperti tak percaya. Ia menoleh ke temannya sejenak lalu berkata dengan suara lantang dan nada mengejek. Maaf ya, ini bang bukan tempat buat minta-minta. Pulang dulu sana. Mulutnya menyeringai. Terdengar tawa kecil dari meja sebelah. Dua pegawai lain menahan tawa sambil menoleh ke arah Rudi. Salah satu di antaranya berkata, pelan tapi sengaja agar terdengar. Kalau kayak gini mah nyari belas kasihan. Wajah Rudi memucat. Ia tak berkata apun. Matanya tertunduk. Kedua tangannya mengelus pelan punggung adiknya yang mulai menggeliat di pelukannya. Jantungnya berdegup kencang. Bukan karena marah, tapi karena malu, terhina, terluka. Tapi tetap ia diam. Bukan karena lemah, tapi karena ia tahu. Kadang diam adalah satu-satunya pilihan orang yang sedang menahan air mata di tempat yang salah. Beberapa detik, ia berdiri membisu di hadapan Mas Beni. Tapi tak ada bantuan, tak ada empati,
Yang ada hanya cemoohan. Dan akhirnya Rudy pun berbalik berjalan perlahan keluar dari bank membawa luka yang tidak terlihat tapi terasa dalam. Dengan langkah gontai dan mata yang terus berkaca-kaca, Rudy menyusuri jalan pulang. Peluhnya belum kering. Tapi yang mengalir lebih deras kini adalah luka yang tak terlihat di dalam dada. Sang adik masih tertidur dalam pelukannya. Seolah tak tahu bahwa kakaknya baru saja ditertawakan, dipermalukan. Bukan karena salah, tapi hanya karena penampilan mereka yang sederhana. Rudy menatap wajah kecil itu. "Maaf ya, Dek. Kakak belum bisa kasih makan hari ini," bisiknya lirih, suaranya serak ditelan angin sore. Di matanya tergambar jelas sebuah tekad yang mulai menyala. Ia menghela napas panjang lalu menatap rumah kecil yang sudah mulai kusam dimakan waktu. Satu-satunya warisan fisik dari masa lalu. Setelah memastikan adiknya tertidur nyaman di atas tikar, Rudy berjalan ke sebuah laci tua kayu di sudut kamar penuh debu dan kenangan. Tangannya sedikit gemetar saat membuka laci itu. Di dalamnya terlipat rapi sebuah buku tabungan berwarna biru tua sudah agak menguning di tepinya. Itulah satu-satunya benda yang belum pernah ia sentuh sejak kepergian ayahnya. Pak Heru, pemilik saham terbesar Bank Mitra Indah. Lelaki sederhana yang meski memiliki kekayaan melimpah, selalu mengajarkan hidup dalam hajaan. Rudy menggenggam buku tabungan itu dengan kedua tangan. Untuk sesaat, ia termenung. Selama ini aku diam, mencoba hidup cukup, tapi hari ini mereka melewati batas. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya, ucapnya pelan. Ia membuka lembar demi lembar buku itu. Angka-angka di dalamnya membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Saldo terakhir menunjukkan jumlah yang nyaris tak bisa dipercaya oleh orang kebanyakan, yakni miliaran rupiah. Mata Rudy menatap kosong ke satu titik. Tapi kali ini bukan karena kecewa. Kali ini ia bangkit. Sejam setelah peristiwa penghinaan, kini angin terasa berbeda. Bukan karena cuaca yang berubah, tapi karena Rudy telah berubah. Setelah sejam yang penuh renungan dan luka, ia kini berdiri di depan cermin kecil di kamar. Mengenakan kemeja bersih berwarna putih, celana panjang yang disetrika rapi, dan sepatu kulit sederhana pemberian ayahnya dulu. Wajahnya bersih, rambutnya disisir ke samping, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, sorot matanya penuh keyakinan. Ia melirik adiknya yang masih terlelap di atas tikar, napasnya tenang. Lalu ia mengambil tas kecil, memegang buku tabungan itu erat dan keluar dari rumah. Langkahnya tegap, namun tenang. Sebelum menuju ke bank, Rudy mampir ke sebuah rumah sederhana. Tak jauh dari tempatnya tinggal. Di balik pintu itu berdiri seorang wanita paruh baya dengan wajah lembut. Tante Anggi, adik kandung ibunya, satu-satunya sosok dewasa yang selalu hadir ketika dunia terasa runtuh. Sejak kepergian kedua orang tuanya, Tante Anggi kerap membantu menjaga adiknya, memberi makan saat mereka kehabisan beras. Bahkan sesekali menyelipkan uang seadanya di bawah bantal Rudy tanpa sepatah kata pun. "Tante, boleh titip Dika sebentar? Dia masih tidur. Saya mau pergi sebentar," ucap Rudy pelan. Suaranya tetap sopan meski kini terasa lebih tegas. Tante Anggi tersenyum hangat, memegang bahu Rudy lalu mengangguk. "Tentu boleh, Nak. Pergilah, Tante jaga Dika seperti anak sendiri." Rudy menunduk hormat lalu pamit. Ia menuju ke halaman rumah, menaiki motor tua peninggalan ayahnya yang mesinnya masih ia rawat sepenuh hati. Suara mesin menderu pelan. Saat ia menyalakannya dengan helm terpasang dan wajah menghadap ke depan, Rudy melaju keluar gang kecil menuju tempat yang kemarin menghinanya, Bank Mitra Indah. Tapi hari ini ia datang bukan sebagai orang yang ingin minta-minta. Hari ini ia datang sebagai ahli waris. Anak dari Pak Heru, pemilik warisan yang lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Sesampainya di Bank Mitra Indah, langkah Rudy mantap. Bangunan itu masih terlihat sama seperti tadi pagi. Dingin, mewah, dan terasa angkuh. Tapi kali ini dia bukan anak muda berpakaian lusuh yang dicibir. Kemeja putih bersih yang membalut tubuhnya, sepatu kulit mengkilap, dan cara berjalan yang tenang tapi percaya diri membuat beberapa nasabah sempat menoleh kagum.
Bahkan seorang satpam di pintu depan yang tadi ikut mengawasi dengan sinis kini berdiri tegak dan memberi hormat. "Selamat pagi. Silakan masuk, Pak." Ucap satpam itu sopan sambil mempersilakan Rudy melewati pintu otomatis kaca. Rudy membalas dengan anggukan kecil tanpa satupun kata. Matanya langsung menatap layar antrean elektronik. Ia mengambil nomor lalu duduk dengan tenang di kursi tunggu. Wajahnya datar tapi matanya tajam. Memperhatikan meja layanan di ujung ruangan. Di teller 1. Duduk orang yang tadi menyuruhnya pergi dengan tawa dan ejekan. "Mas Benny." Tak lama suara dari pengeras berbunyi. "A102, silakan ke teller 1. Itu nomornya." Rudy bangkit perlahan, tak terburu-buru. Setiap langkah terasa berat. Bukan karena ragu, tapi karena ini adalah langkah keadilan. Ia berdiri tepat di depan Mas Benny yang saat itu sibuk mencatat sesuatu tanpa menoleh. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" kata Benny datar. Rudy mengeluarkan sebuah buku tabungan berwarna biru tua dari dalam tas kecilnya dan meletakkannya di atas meja. Dengan suara tenang tapi tegas, ia berkata, "Saya ingin melakukan penarikan tunai 5 miliar, Mas." Mas Benny sontak mendongak, alisnya langsung naik. Bibirnya terbuka setengah, seolah tak yakin ia mendengar dengan benar. "5 miliar?" tanyanya nyaris berbisik sambil menatap pria muda di depannya. Sekilas ada keraguan, tapi wajah Rudy tetap tenang, tidak marah, tidak tersenyum, hanya tatapan lurus, dalam, dan penuh teka-teki. Mas Benny pun mengambil buku tabungan itu dengan ragu dan mulai membuka lembaran saldo. Saat melihat nominal di dalamnya, tangannya langsung berhenti. Nampaknya menahan napas. Angka-angka di buku itu bukan main-main. Angka yang biasa hanya dilihat di rekening nasabah prioritas. Mas Benny masih menatap buku tabungan di tangannya, tetapi kini pikirannya jauh lebih kacau daripada angka-angka yang tertera di lembar itu. Pandangannya kembali beralih ke wajah pria muda di depannya. Rambutnya, sorot matanya, garis rahangnya. Ada sesuatu yang tidak asing. Perlahan dengan suara ragu dan nyaris bergetar, Mas Benny membuka suara. "Maaf, Mas. Apakah Anda orang yang tadi yang saya suruh pulang?" Rudy menatap langsung ke matanya. Tenang, tidak meledak, tidak membentak. Justru dengan ketenangan itulah kata-katanya terasa lebih dalam. "Ya, saya orang itu yang datang tadi dengan pakaian lusuh sambil menggendong adik saya. Hanya ingin mengambil 100.000 untuk makan." Sejenak waktu seakan berhenti di teller 1. Detik-detik berikutnya seperti menggantung di udara. Wajah Mas Benny langsung memucat. Kedua tangannya refleks meletakkan buku tabungan itu dengan hati-hati, seolah benda suci. Ia menelan ludah lalu berkata dengan cepat dan panik, "Mas, saya minta maaf. Saya benar-benar tidak tahu. Saya kira Anda pengemis. Saya Vilaf." Rudy masih berdiri dengan tenang. Tatapannya tajam tapi tidak penuh dendam. "Saya tidak datang untuk membalas. Tapi sebelum saya memaafkan, saya ingin bertemu dengan manajer bank ini, Pak Falah." Mas Benny terdiam lalu segera berdiri dari kursinya tanpa banyak tanya. "Baik, saya panggilkan sekarang juga." "Tolong tunggu sebentar, Mas." Suara paniknya kali ini tak bisa disembunyikan. Dengan langkah tergesa dan napas memburu, Mas Benny masuk ke ruangan kaca di belakang teller kantor manajer Bank Mitra Indah. Di dalam terlihat seorang pria berusia sekitar 50-an tengah memeriksa dokumen. Ia menoleh heran saat melihat Benny membuka pintu tanpa mengetuk. "Mas Benny, ada apa, Pak?" "Ada nasabah penting yang mencari Anda. Mohon Bapak bisa ke depan sekarang juga." Pak Falah berdiri cepat, memasang jasnya dan berjalan keluar. Begitu ia melihat Rudy berdiri tenang di depan tayor dengan pakaian rapi dan aura ketegasan yang terpancar, ia pun langsung merasa ini bukan tamu biasa. Pintu kantor terbuka dan Pak Falah, manajer Bank Mitra Indah, melangkah keluar dengan raut wajah penasaran. Jasnya rapi, tubuhnya tegap, dan gaya bicaranya biasanya tenang. Tapi kali ini ada kegelisahan halus di langkahnya. Ia melihat seorang pemuda berdiri di depan meja teller. Penampilannya bersih, berwibawa, dan sopan. "Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu,
Mas? Tanya Pak Falah. Mencoba menjaga wibawa meski nada suaranya terdengar hati-hati. Pemuda itu Rudi menatap langsung ke arahnya. Ia tidak tersenyum, tidak juga marah. Wajahnya tenang, suaranya dalam dan jelas saat berbicara. Saya datang ke sini untuk mengambil uang saya. Tadi saya datang ke sini dengan pakaian lusuh dan menggendong adik saya. Hanya ingin mengambil RI untuk makan. Tapi saya justru dihina, ditertawai, dan diusir oleh pegawai Anda bernama Mas Benny. Ruangan menjadi sunyi. Para pegawai mulai memperhatikan. Sebagian mencuri dengar dari kejauhan. Mas Benny sendiri berdiri di belakang, menunduk dalam ketegangan yang luar biasa. Rudi melanjutkan, nada suaranya masih datar, tapi mengandung bobot yang dalam. Saya bukan siapa-siapa bagi Anda tadi, tapi kini mungkin Anda akan mengenal saya. Saya adalah anak dari almarhum Pak Heru, pemilik saham terbesar di bank ini. Mata Pak Falah membelalak, langkahnya terhenti seketika. Mulutnya terbuka. Namun tak ada suara yang keluar. Nama Pak Heru adalah nama besar di dunia perbankan lokal. Sosok legendaris yang dihormati yang meninggalkan kekayaan dan kehormatan tinggi. Dan kini putranya berdiri di depannya bukan sebagai orang kaya yang arogan, tapi sebagai anak muda sederhana yang baru saja dipermalukan di tempat warisan ayahnya sendiri. Pak Falah segera mendekat, suaranya menurun. Nyaris gugup. Anda putra dari Pak Heru. Maafkan kami, Mas Rudi. Saya benar-benar tidak tahu. Ini sangat mengejutkan. Rudi tidak menjawab. Ia hanya menyerahkan kembali buku tabungan ayahnya kepada Pak Falah. Lihat sendiri, Pak. Biar Anda tahu siapa yang semalam tidur dengan perut kosong karena dipermalukan di tempat yang seharusnya menjadi haknya. Pak Falah menerima buku itu, membuka halaman saldo, dan saat melihat deretan angka fantastis di dalamnya, wajahnya langsung pucat. Ia menatap Rudi lalu menoleh ke Mas Benny yang kini sudah tak sanggup menatap ke depan. Suasana bank mendadak hening. Semua pasang mata mulai menoleh ke arah mereka. Hari itu, atmosfer Bank Mitra Indah berubah drastis. Semua pegawai resah, sebagian menunduk gelisah, lainnya saling berbisik. Nama Rudi, anak dari almarhum Pak Heru, kini bergema di setiap sudut bank. Pemuda yang sempat mereka anggap pengemis ternyata adalah pewaris sah kekayaan dan saham terbesar bank ini. Rudi telah menyelesaikan transaksinya. Dengan wajah tenang, ia menandatangani surat penarikan besar dan meminta agar seluruh dana miliknya puluhan miliar rupiah dipindahkan ke bank lain. Itu bukan hanya sebuah penarikan biasa, itu adalah pukulan telak bagi reputasi dan kekuatan keuangan Bank Mitra Indah. Kepergian satu nasabah, tapi membawa kerugian citra dan kehilangan aset terbesar mereka. Setelah Rudi pergi meninggalkan ruangan utama, Pak Falah berdiri di tengah-tengah lobi. Wajahnya serius. Ia menekan tombol mikrofon umum dan suaranya terdengar jelas. Mohon perhatian seluruh pegawai. Harap berkumpul di area depan sekarang juga. Beberapa menit kemudian, seluruh staf mulai berdatangan. Teller CS, bagian administrasi, bahkan cleaning service. Mereka berdiri berjejer, cemas dan penuh tanda tanya. Di antara mereka, Mas Benny berdiri paling pucat. Kepalanya tertunduk, tangannya saling menggenggam. Pak Falah melangkah ke tengah ruangan, menatap semua bawahannya, lalu memanggil tegas, Mas Benny, silakan maju ke depan. Langkah Mas Benny berat. Ia maju perlahan dan kini berdiri tepat di depan rekan-rekannya yang menatap penuh campur aduk. Iba, kecewa, bahkan kesal. Pak Falah menarik napas panjang lalu berbicara dengan suara tegas. Hari ini kita kehilangan nasabah paling besar dalam sejarah bank ini. Bukan karena mereka bangkrut, tapi karena kita gagal menjaga nilai, gagal menjaga sikap. Salah satu dari kita, pegawai di garis depan pelayanan telah mempermalukan anak dari pemilik saham terbesar bank ini. Hanya karena ia datang dalam keadaan sederhana. Dan karena itu, mulai hari ini Mas Benny, Anda resmi saya berhentikan sebagai pegawai Bank Mitra Indah. Perilaku Anda tidak bisa ditoleransi. Bank ini berdiri bukan hanya karena uang, tapi karena kepercayaan. Suasana mendadak hening. Tak ada tepuk tangan, tak ada suara.
Hanya bunyi AC dan detik jarum jam yang terdengar di ruangan megah itu. Mas Benny tertunduk, matanya berkaca-kaca, tapi ia tahu ia pantas menerima ini. Dan hari itu, seluruh pegawai menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa kesombongan terhadap orang sederhana bisa menjatuhkan kehormatan sebuah institusi besar. Itulah kisah tentang dua gembel yatim piatu yang dihina dan ditertawakan oleh pegawai bank saat hendak mengambil uang di bank. Semoga kisah tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua. Bagaimana menurut kalian? Pantaskah Mas Benny dipecat dari pekerjaannya? Tulis jawaban kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya.